Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Pratiwi dari perwakilan OSIS SMK Negeri 1 Malang, periode 2019-2020. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang membahas tentang praktek kerja lapangan atau PKL bersama narasumbernya yaitu Bapak Asrofi. Ya. Assalamualaikum Pak Asrofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ya. kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kondisinya sekarang buktinya ada di sini dan bisa datang di kegiatan undangan dari OSIS. Iya, alhamdulillah. Baik Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu alasan kenapa sih wajib dilaksanakan PKL untuk siswa-siswi SMK? Itu. Oh ya, wajib lah. Karena apa? PKL itu sebenarnya adalah jembatan untuk mengenalkan siswa kepada dunia industri. Gitu aja. Jadi di sana ada budaya industri yang pastinya berbeda banget dengan budaya yang di sekolah. Kalau kita cerita di budaya industri, pasti di sana ada target, ada nilai disiplin, kejujuran, semuanya ada. Sementara di sekolah, jujur aja ya, kan Anda sebagai ketua OSIS barangkali wakil dari OSIS itu kan ya budayanya biasa-biasa aja. Sehingga untuk mempersiapkan Anda nanti terjun ke dunia kerja, ya haruslah Anda dikenalkan dengan budaya industri. Itu kunci kata pokoknya kenapa kok itu dilakukan dan kenapa kok itu penting. Itu. Iya Pak, baik. Oke. Lalu apa saja sih tahap yang harus dilalui siswa sebelum melaksanakan PKL? Oke, yang tahun ini memang beda ya. Yang Iya. tahun ini memang berbeda. Kalau sebelumnya barangkali PKL itu tak lebih hanya sebagai kewajiban bagi siswa. Barangkali seperti itu. Atau kalau toh tidak itu ya 50% sebagai kewajiban dan 50% kejar target untuk mengenalkan ke industri. Itu. Tapi yang tahun ini memang betul-betul berbeda. Kita akan siapkan dulu namanya pra PKL atau ya persiapan menjelang PKL. Walaupun ini sebenarnya ada di area PKL yang selama 6 bulan. Tetapi di tahapan pra ini Iduka harus memberikan informasi, memberikan skill dulu ya kepada calon peserta PKL. Bentuknya macam-macam. Kalau sekarang masa pandemi berarti bentuknya adalah apa? Online. Itu mutlak karena memang apapun kita harus ikuti protokol kesehatan. Gitu. Jadi nanti akan dirancang sekitar 15 kali pertemuan atau 1,5 bulan lah barangkali seperti itu. Itu dari Iduka harus memberikan ilmunya dulu. Untuk apa? Biar nanti ketika PKL anak atau siswa yang PKL sudah ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disiapkan. Kita betul-betul menghindari sekali siswa PKL hanya disuruh bikin kopi, hanya disuruh fotokopi, hanya disuruh barangkali ikut bantu ngomong anaknya si bos. No, tidak sama sekali. Sehingga targetnya jelas. Iya Pak. Ya. Lalu untuk teknis penempatan PKL itu berdasarkan apa Pak? Nah, itu menarik pertanyaannya ya. Teknisnya gimana? Kalau ini kan sekarang kan pemerintah sedang mengangkat isu eh, merdeka belajar ya, merdeka belajar. Kemudian mengangkat topik dan isu juga belajar itu harus menyenangkan, tidak lagi dipaksakan, kan begitu. Nah, di era sekarang ini memang berbeda dari yang tahun sekali lagi memang luar biasa. Kita harus tampil berbeda. Iya. Tahapnya adalah si anak sebelum PKL harus diuji dulu tentang passionnya di mana, dia minatnya di mana, bakatnya di mana. Baru setelah ketemu minatnya di mana, bakatnya di mana, passionnya di mana, sehingga dengan begitu kan akan senang, belajar senang. Baru akan dicarikan Iduka yang cocok. Gitu cerita. Jadi kalau dulu kan enggak, dulu ya sudah taruh-taruh aja. Gitu. Iya. Tapi setelah evaluasi dan juga memperhatikan instruksi pemerintah, isu yang sudah diangkat, ya anak harus senang dong ketika belajar. Gitu, makanya harus dites dulu. Nanti yang melakukan tes itu adalah eh, kompetensi kalian bekerja sama dengan bimbingan konseling. Akan dites nanti, ini pasnya di mana. Sehingga diharapkan pas betul dan anak ketika melakukan PKL nanti memang cocok dengan apa yang dia sukai dan apa yang dia senangi. Baik Pak. Gitu. Selanjutnya, bagaimana sih Pak pelaksanaan PKL pada saat pandemi seperti sekarang? Apa ada hubungannya sama kewirausahaan gitu Pak?
Ya ada lah saya kira ya. Kalau kita cerita tentang PKL di masa pandemi pastinya kita ngikut pemerintah dulu bahwa kita masih dibatasi, eh, berkumpulnya masih dibatasi, terus banyak hal yang kita tidak boleh komunikasi langsung. Tetapi bukan berarti masa pandemi mengurangi aktivitas sekolah, mengurangi aktivitas belajar untuk bisa mandiri, untuk bisa bekerja, tidak sama sekali. Tetap harus dilakukan, walaupun dilakukan dengan cara online. Jadi skenario online. Sambil menunggu nanti semoga aja sekitar Desember sudah mulai offline. Iya, Pak. Begitu. Nah, untuk online offline ini sebenarnya agak-agak fleksibel aja. Kita coba tawarkan ke Iduka ya. Kita model gelombang. Misalnya ada 10 siswa di suatu Iduka. Nanti yang datang ke sana kita gelombang. Ada yang di sana misalnya 5, kemudian yang 5 lagi di sekolah. Kita modelnya seperti itu karena kalau 10 langsung saya kira terlalu beresiko. Terkait juga instruksi pemerintah juga. Begitu. Terus terkait dengan kewirausahaan. Iya. Ya iyalah, karena apa? Apa namanya? PKL kali ini memang beda, jujur beda. Kali ini akan kita coba bawa ke area-area UMKM. Ini menarik menurut saya. Gitu. Iya. Kenapa kok dibawa ke area UMKM? Ya, karena dari situ anak akan belajar, siswa akan belajar tentang bagaimana memulai usaha, bagaimana menghadapi pasar, bagaimana bersaing, bagaimana menentukan target pasar. Semuanya akan harapannya dengan masuk di UMKM itu nanti akan terbentuk mindset wirausaha. Karena jujur, bekerja itu kalau kita semua mengharapkan untuk kerja di perusahaan kelihatannya susah. Dan sekarang era pandemi seperti sekarang sebenarnya yang paling hebat dan menguatkan adalah bekerja sebagai apa? Wirausaha. Betul kan? Iya. Nah, lihat aja sekarang industri besar kukut. Karena apa? Kena utang. Iya. Utangnya terlanjur banyak, kemudian aktivitasnya nggak ada, makanya kukut. Akibatnya apa yang terjadi? Dia mengeluarkan orang pegawainya. Pegawainya kemana kemudian? Pasti harus berwirausaha. Nah, wirausahawan rata-rata dari nol. Dia mengembangkan usahanya itu rata-rata ya itu dari hasilnya. Jadi misalnya sekarang punya usaha, ada untung hasil, maka dikembangkan lagi itu nanti. Mereka biasanya minim sekali utangnya sehingga tidak rentan terhadap masalah krisis ekonomi seperti sekarang. Iya. Gitu. Lalu apa saja sih benefit atau manfaat yang dapat kita ambil dari pelaksanaan PKL ini? Sebenarnya sekilas tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi benefitnya apa? Satu, membentuk anak untuk punya jiwa wirausaha. Satu. Yang kedua, untuk mengenalkan anak, untuk membiasakan anak kepada budaya industri yang jujur kita masih kurang pembentukannya di sekolah. Dengan di PKL kan maka akan terbentuk budaya industrinya. Apa kaitannya? Kalau kita cerita budaya industri berarti apa? Ya persiapan untuk kerja dong. Nanti kerjanya seperti apa? Nanti kan akan masuk dunia kerja. Maka anak sudah tidak perlu lagi, siswa tidak perlu lagi, alumni tidak perlu lagi canggung di sana. Kepedean sudah oke. Budaya kerja di sana apa yang harus dia capai sudah oke. Jos itu goalnya, targetnya itu yang harus dicapai. Iya, Pak. Begitu. Nah, untuk yang terakhir, jika ada siswa atau siswi yang bermasalah di tempat PKL, maka sanksi apa yang akan diberikan? Nah, itu rada susah. Susah. Gini, makanya gini, sebenarnya gini, untuk menghindari itu makanya ada pra tadi. Betul kan? Jadi sebelum berangkat ke area PKL ya, si siswa harus dibekali dulu, diajarin dulu, dikenalkan dengan budaya dulu sebelum betul-betul dikasih proyek di tempat PKL. Harapannya tidak ada lagi yang di sana ada pelanggaran, kemudian nanti dikembalikan ke sekolah. Namun demikian, kalau tadi pertanyaan kan kalau itu terjadi, Iya. Oke, kalau itu terjadi ya tetap kita coba kita bimbing, kita arahkan melalui pemanggilan orang tua, semua proses akan kita lalui. Jadi di situ nanti orang tua akan kita panggil, kemudian pihak Iduka kita panggil, sekolah juga kita panggil. Kalau sekolah kan bimbingan konseling harus kita panggil. Kemudian kita analisis apa sih masalahnya, kenapa sih masalahnya. Jangan-jangan kita urai dari sisi permasalahan di sekolah ternyata ada masalah di rumah. Nah, itu harus kita urai dulu. Baru setelah akan ketemu sumber masalahnya, kenapa sih anak kok tidak bisa capai target dan ogah-ogahan, baru akan kita selesaikan masalahnya. Tidak bisa kita langsung tarik di sekolah, nggak bisa. Masalahnya di sekolah suruh ngapain? Kan gitu problemnya. Kalau hanya main tarik aja di sekolah nggak ada area untuk
mengajarin dia di budaya industri, kecuali di beberapa jurusan yang memang udah siap. Contoh ada di agribis kita SMK Negeri 1 itu saya kira luar biasa. Kita udah punya greenhouse yang itu adalah mini industri ya, sehingga ketika anak bermasalah di industri ya kita tarik ke sekolah, tetapi kerja dalam koridor seperti area di luar tadi, karena di sekolah fasilitasnya udah oke. Begitu. Baik Pak, kita sudahi dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak telah berkenan menjadi narasumber, dan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa, dan SMK harus jos.